Setelah kita mengetahui apa itu Web API dan cara pengujiannya dengan menggunakan Postman, nah sekarang saatnya kita mempelajari bagaimana format yang biasa digunakan dalam transaksi data menggunakan Web API, yaitu biasanya JSON. Apa singkatan kepanjangan JSON itu JavaScript Object Notation. Iya, tentunya Anda sudah tahu lah ya, ini JSON itu kayak gimana kan, sebelum-sebelumnya juga udah pernah lihat ya. JSON merupakan format yang sering digunakan dalam pertukaran data. Saat ini JSON banyak diandalkan. Saat ini JSON banyak diandalkan ya karena formatnya itu mudah dibaca dan berbasis teks. Ya bukan hanya JavaScript aja, walaupun namanya JavaScript Object Notation, tapi format JSON ini digunakan hampir semua bahasa pemrograman yang ada. Ya, sering juga digunakan ketika kita mau menangkap data ya di Android dan lain sebagainya. Lalu seperti apa sih struktur JSON tersebut ya? Bagaimana cara menulisnya ya, kita coba praktekkan ya teman-teman. Kita coba bikin di sini Ajax. Satu hash besar atau besar kalau biasanya sih gini modelnya ya, kita buka terus nanti di sini kita tulis. Jangan lupa ya, yang format biasanya benar itu untuk ya. Nanti akan misalnya tambah lagi message nya misalnya sukses, baru dia ke data ya teman-teman. Sama misalnya di sini ya, datanya misalnya users misalnya ya, ini kan bentuknya Android. Nanti di sini ada ID. Kalau kayak value-nya ya, kalau JSON itu dia harus ketik name address misalnya di sini ada satu data yang kayak gini benar. Kalau kita mau bikin lagi ininya kan berarti enter supaya mudah, baru ini copy nanti datanya banyak. Kalau datanya banyak ya, ini misal saya bikin 3 terus di sini kasih 2 3 itu video
kalau biar mau rapi ya ini diantar gitu ya. Ini namanya format JSON. Ini data yang merupakan objek pada JSON itu selalu di awal ini ya. Buka kurung awal dan diakhiri dengan tutup kurung awal. Sedangkan array pada JSON selalu diawali sama ini buka kurung kayak gini. Siku ya, buka kurung siku sama diakhiri dengan kurung siku. Nah, struktur JSON juga menggunakan format key sama value key value untuk menampilkan datanya. Contoh misalnya ini error, ini key value-nya false. Itu dikasih petik ya. Kalau value-nya tergantung ya, kalau misalnya dia integer enggak atau boolean enggak perlu. Nah, pada JSON value ini bisa nangkep string, number, objek, array, boolean atau null ya. Nah, string, number, objek, array, boolean atau null. Nah, bagaimana kalau kita pakai itu ya, kita mau menangkapnya gimana caranya? Ini kan kita udah bikin ya. Ini tinggal kita bikin di dalam suatu cons aja. Ini ya kan. Cons data aja. Ini nanti titik koma. Kan? Ini panggilin console log misalnya kita jangan pakai ini lagi, coba kita pakai biasanya pakai template literal. Error kalau datanya data titik error yang ngambil nilai errornya ya. Oke. Console log daftar nama user. Baru nanti kita pakai for each ya untuk nge-looping data users for each. Oke. Terus di sini oke. Apa yang di ini for each books-nya masuknya kayak user bagi index misalnya. Terus nanti di arrow function kayak ini. Nanti console log tinggal di ini aja ya. Bikin index plus 1 untuk numbernya ya. Jadi kan indeks itu kan dari 0 harusnya, maka ditambahin 1 situ. Baru di situ user titik misalnya nama
karena main name ya. Gitu ya. Terminal. Ya, gitu ya teman-teman ya. Dia ngelooping index plus 1, 2, 3 ngelooping terus. Kita bikin sekelas tampilnya. Kita bisa akses data JSON object menggunakan tanda titik ya. Jadi misal contoh tadi ini titik user, titik name setelah di looping ke user dari data user ke sini. Tapi kalau misalnya dia bentuknya kayak gitu tuh gitu ya, data user data misal kayak gitu, user bisa gitu ya. Kalau misalnya di sini misalnya user list misalnya kayak gini, ini gimana? Nah kalau kayak gini nih yang kayak lebih dari ini dua kata ya. Ini tuh nggak gini, tapi kita bikin kayak gini. User list ini ya. Kalau dijalanin lagi ya masih keluar kayak gitu ya, karena dia modelnya lebih dari dua suku kata gitu kan. Untuk mengelola data JSON dalam bentuk string pada JavaScript, kita perlu memparsing ya dengan menggunakan global object JSON. Terdapat dua metode sih. Yang pertama pakai parse dan yang kedua pakai stringify ya. Atau metode JSON parse ini digunakan untuk mengubah JSON dalam bentuk string menjadi objek JavaScript. Ini kita juga bisa, kalau ini kan tadi langsung ya. Data akses gitu kan. Bisa juga sih gini sih, bisa juga kan. Ini tadi namanya data kan. Ini bisa juga modelnya kita parsing data parse atau jangan gini, ini data tapi ini JSON file, ini data JSON ya, ini data yang mungkin dari parsingnya kita pakai JSON parse data JSON masuk ke cons data kan, jadi parsing. Kenapa nih? Menyimpan objek. Nah ini kalau bentuknya array, ini belum bentuknya array. Nah ini nanti sama dengannya kita bentuk string ya. Sorry itu kalau misalnya tuh tadi dia bentuknya string, jadinya nanti dalam bentuk string. Nah ini baru kebaca, jadi nanti banyak tuh yang dalam bentuk string ini tapi JSON. Nanti kita parsing. Di sini jalanin node-nya, baru bisa dia bentuknya string JSON.
seperti parsing ke nilai objek JavaScript kayak gitu. Ada lagi juga metode JSON stringify ya. Dia fungsi sebaliknya, mengubah dari JavaScript object jadi JSON string. Ini tadi kita balikin gitu ya. Ini kan berarti kan JavaScript object nih bentuknya nih, tapi dia bentuknya JSON di dalamnya nih yang sebenarnya. Nah, kita pengen tampilin dia jadi JSON string. Nah, ini berarti kita bikin ini kayak gini. Jadinya JSON string file. Cuman ini kan nggak usah nih. Kita hapus lah ya. Kita console data. Kalau ini nanti ngubah dari ini kan objek JavaScript nih. Ini bentuknya JSON sih gitu ya, tapi masih objek JavaScript. Nah, kita mau bikin JSON-nya JSON objek JSON string gitu. Dengan stringify kebalikan tadi dari parse yang mengubah string JSON string jadi objek, sekarang dari objek JavaScript jadi string. Jalanin. Nah, jadi string kan, string objek. Nah, begitu kira-kira ya teman-teman ya akses JSON.